أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 40. Tafsirnya. Hai Bani Israel, maksudnya ialah anak cucu Yakub, ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian, maksudnya kepada nenek moyang kalian, berupa menyelamatkan kalian dari kejaran Firaun, membelah lautan, menaungkan awan dan lain-lain, yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepadaku, dan penuhilah janji kalian kepadaku yang telah kalian janjikan dulu, berupa keimanan kepada Muhammad, niscaya kupenuhi pula janjiku kepada kalian berupa pemberian pahala dan masuk surga, dan hanya kepadakulah kalian harus takut hingga kalian tidak berani menyalahi janji itu, dan kalian tidak perlu takut kepada pihak lain. Ayat 41. Tafsirnya. Dan berimanlah kalian pada apa yang kuturunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu Taurat, berupa kesamaan dalam ketauhidan kenabian Muhammad, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, yakni dari golongan Ahlul Kitab, karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian, sehingga dosa kekafiran mereka akan terpikul di atas pundak kalian, dan janganlah kalian jual, janganlah kalian tukar ayat-ayatku yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad dengan harga yang rendah, dengan pengganti yang rendah nilainya berupa harta dunia, maksudnya janganlah kalian sembunyikan karena khawatir tidak akan memperoleh lagi keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan selama ini dari nenek moyang kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa, maksudnya harus takut dalam hal itu dan bukan kepada selainku. Ayat 42. Tafsirnya. Dan janganlah kalian campur aduk barang yang hak, yang telah kuturunkan kepada kalian, dengan yang batil, yang kamu ada-adakan dan jangan pula kalian sembunyikan yang hak itu, berupa sifat dan ciri-ciri Muhammad, sedangkan kalian mengetahui bahwa ia, hak adanya. Ayat 43. Tafsirnya. Dan dirikanlah solat, bayarkan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya, solatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar. Ayat 44. Tafsirnya. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, yaitu beriman pada kerasulan Muhammad, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, hingga kamu mengabaikannya dan tak mau beriman kepadanya, padahal kamu membaca kitab, yakni Taurat, yang di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya, tidaklah kamu pikirkan akan akibat jelek perbuatanmu agar kamu insaf. Yang menjadi bahan pertanyaan dan kecaman ialah kalimat, sedang kamu melupakan, dan seterusnya. Ayat 45. Tafsirnya. Mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitan-kesulitanmu dengan jalan bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan solat. Khusus disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya solat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya risau disebabkan sesuatu masalah, maka beliau segera melakukan solat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang terhalang beriman disebabkan ketamakan dan ingin kedudukan, maka mereka disuruh bersabar yang maksudnya ialah berpuasa, karena berpuasa dapat melenyapkan itu. Solat, karena dapat menimbulkan kehusyukan dan membasmi ketakaburan. Dan sesungguhnya ia, maksudnya solat, amat berat, akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yang cenderung kepada berbuat taat. Ayat 46. Tafsirnya. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka ketika berbangkit, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yaitu di akhirat dan bahwa dia akan membalas segala perbuatan mereka. Sadaqallahul Azim.